A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa berjumpa lagi dalam CIP atau cerita inspiratif pagi. Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk melalui masa pandemi ini. Semoga segera berakhir. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, Bu Ratna pada pagi hari ini ingin memberikan satu cerita yang singkat. Mudah-mudahan dari cerita yang Bu Ratna sampaikan ini nanti kita dapat mengambil hikmah atau manfaat. Baik, cerita kita pagi hari ini judulnya adalah Penebang Pohon. Baik, Bu Ratna akan segera mulai ya. Sudah siap dengan buku catatannya? Baik. Nah, anak-anakku, pada suatu hari Alkisah ada seorang penebang pohon yang sangat rajin. Ya, penebang pohon ini performa kerjanya luar biasa. Ya, jadi dia rajin sekali mulai bekerja dari pagi hingga sore hari dan hasil kayu yang ditebang oleh penebang pohon ini juga luar biasa sehingga majikannya sangat suka. Nah, akan tetapi lambat laun hasil kerja dari penebang pohon ini mulai berkurang. Nah, terus menerus berkurang. Akhirnya penebang pohon ini pun gundah. Karena dia adalah seorang yang baik ya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun apalah daya, ternyata dia tidak bisa memberikan seperti sebelumnya. Ya, memberikan hasil kerja seperti sebelumnya. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki. Dia berusaha untuk memulai pekerjaannya lebih pagi lagi dan mengakhirinya lebih lambat. Ya, sekali, dua kali, tiga kali terus dicoba, masih sama saja. Kemudian dia menambah giat pekerjaannya, namun juga masih tetap sama. Akhirnya majikan dari si penebang kayu ini tadi pun memanggilnya. Nah, kemudian ditanya, apa yang terjadi? Kenapa sekarang hasil kerjamu tidak seperti dulu? Kemudian si penebang pohon tadi menjawab, mohon maaf Pak, saya sendiri juga kurang tahu. Saya sudah berusaha untuk berangkat kerja lebih awal, memulainya lebih awal. Kemudian mengakhirinya juga sudah lebih akhir daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kemudian saya juga sudah berusaha untuk memperpendek waktu istirahat hanya untuk hal-hal yang penting saja. Ya, namun tidak banyak perubahan. Maafkan saya, Pak. Begitu jawab si penebang pohon. Akhirnya kemudian si majikan bertanya, apakah kamu sudah mengasah kapakmu yang kau pakai untuk alat menebang pohon itu? Kemudian si penebang pohon menjawab, maafkan saya Pak, memang sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mengasah kapak saya. Baik, kata Pak majikannya, sekarang silakan kamu pulang. Kemudian asah kapakmu sebaik mungkin. Akhirnya penebang pohon pulang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, keesokan harinya si penebang pohon kembali bekerja. Dia berangkat pagi-pagi sekali, kemudian mulai menebang pohon. Nah, ternyata
belum sampai juga sore hari, hasilnya luar biasa, di luar dugaan dia. Ternyata performa kerjanya sudah kembali lagi, menghasilkan tebangan yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, penebang pohon ini akhirnya gembira luar biasa. Demikian juga dengan majikannya. Karena dengan ketekunannya, kemudian dengan mengasah senjata atau alat yang dia pakai untuk bekerja, akhirnya dia bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Baik, itu tadi cerita tentang penebang pohon. Nah, anak-anakku, dari cerita itu tadi, cerita singkat itu tadi, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, kita selalu harus berusaha menyiapkan diri, menyiapkan peralatan yang kita pakai untuk melakukan sesuatu hal. Sama seperti halnya dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita harus selalu melakukan yang terbaik. Ya, dan terutama kita harus menyiapkan hati kita. Ya, hati kita sebagai senjata kita dalam kehidupan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Kalau kita sudah niat, kita termotivasi dengan baik, kita melakukan dengan sepenuh hati, ya, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang lapang dan gembira, maka hasilnya pun juga akan insya Allah lebih bagus dan lebih berkah. Nah, jangan lupa untuk kita selalu menyatukan, mengasah hati kita dengan selalu berdoa, berzikir, ya. Dan tak lupa kewajiban kita sebagai muslim harus selalu dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita selalu menyiapkan hati kita, mendekatkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh hasil yang maksimal. Tidak hanya hasil untuk di dunia kita saja, tetapi juga untuk kelak di akhirat. Baik, demikian cerita yang bisa Bu Ratna sampaikan dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita itu. Kita insya Allah ketemu lagi pada chip berikutnya yang akan datang dengan Bu Ratna kembali, ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.